Shalom. Halo adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Luar biasa pastinya. Pasti luar biasa karena ya. Hari ini adalah hari Minggu, saat yang ditunggu-tunggu oleh adik-adik semua. Iya. Ayo adik-adik, sebelum kita mulai acara sekolah minggu hari ini, kita akan menyanyikan lagu dulu ya. Kita menyanyikan lagu Siap. Yesus Pokok. Yesus pokok yang tidak caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus pokok. Caranya, dialah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku ciptakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku ciptakan. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, kasih kau berbuah. Bersama Tuhan Yesus kita pasti akan berbuah ya adik-adik. Adik-adik sudah siap belum yang di rumah ini untuk bersekolah minggu? Kelihatannya sudah siap semua ya kakak-kakak ya. Oh iya, jangan lupa walaupun di rumah tetapi kita harus tetap jaga jarak. Ya, harus tetap melaksanakan protokol kesehatan. Ya. Jangan lupa ya, biar kita semua tetap sehat, tetap semangat. Bisa memuji nama Tuhan ya. Ya. Sebelum kita lanjutkan kita berdoa dulu ya Kak ya. Oke, Kak Titi yang pimpin ya. Oh ya, siap. Kita berdoa dulu. Ayo adik-adik yang di rumah, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang sangat luar biasa kepada kami, karena kami pada pagi hari ini dapat bersama-sama Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu dengan baik. Biarlah Engkau sendiri yang senantiasa berkati kami, kakak-kakak guru yang ada di sini, dan kami yang ada di sini Tuhan juga berdoa buat adik-adik sekolah minggu kami yang berada di rumah masing-masing. Kiranya Engkau sendiri yang mau berkati mereka Tuhan, berikan kesehatan, berikan berkat-Mu yang sangat luar biasa. Walaupun kami Tuhan pada saat ini kami belum bisa untuk bertemu, tetapi kami percaya kuasa kasih Roh Kudus-Mu senantiasa memperkuat kami dengan bantuan tangan kasih-Mu yang benar-benar membawa kami dalam satu hati dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, siapkan hati kami, pikiran kami untuk kami bisa mengikuti acara sekolah minggu ini dari awal pertengahan hingga akhir dalam keadaan selamat. Terima kasih Yesus, doa yang tidak sempurna ini kami serahkan kepadamu. Haleluya, amin. Amin. Ya, kakak-kakak kita mau lanjut lagi ya menyanyi. Adik-adik sudah siap? Sekarang kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Ya, yuk kita berdiri. Adik-adik. Sekolah minggu mana ya? Masih ada yang duduk tuh. Sekolah minggu mana itu? Jangan malas ya, kita mau sedikit olahraga dan menari. Ayo. Yuk, yang semangat kita nyanyi lagu Bila Roh Allah Ada. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti roh menari.
Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Wah, sudah pada semangat semua ya Kak Iya, ya. kelihatan Udah tuh ya. agak berkeringat yang di rumah ya. Ya, Sekarang kita mau lanjut lagi. Ya. Ya, nyanyi apa Kak? Iya, Enaknya Kak? kayaknya masih ada yang belum semangat di sana. Oh, masih ada yang lemas. Iya, itu kurang semangat itu yang di sana. pemanasan, ya. Yuk, kita nyanyi lagi ya. Ya, Kita nyanyi oke. lagu apa ya? Setinggi-tingginya Ya, langit ya. kita mau nyanyi Setinggi-tingginya langit. Ya. Pakai gerakan ya, Pakai adik-adik dong. siap ya. Ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Ya, adik-adik sudah bersemangat semuanya ya. Ayo Kak, kita Sudah. akan melanjutkan acara kita. Iya. Acaranya apa ya selanjutnya? Apa ya? Sebentar lagi paling kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oh iya, kita mau mendengarkan firman Tuhan Ya. bersama-sama bersama Kak Bobi ya. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu ya Kak ya. Iya, kita akan nyanyi dulu dengan lagu apa ya? Baca.
kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo, shalom anak-anak, bagaimana kabar kalian? Sehat, semangat ya? Oke, selamat hari Minggu. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Semuanya sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi, terima kasih atas berkat-Mu, kami boleh berkumpul untuk bersekutu, mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Siapkan hati dan pikiran kami, agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan, seluruh anak-anak-Mu yang ada di rumah. Kau berkati kami, semuanya boleh mendapatkan berkat pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat. Masih semangat ya. Oke, walaupun di rumah kita tidak bisa bersekutu bersama, ya, nggak bisa kumpul, nggak bisa gandengan tangan, ya. Tapi kita tetap semangat memuji, memuliakan nama Tuhan, bersekutu pada sekolah minggu pada hari ini. Ya, hari ini panggilnya Mas apa Kak ya? Kak ya, wah, temannya Kak Seto. Ya, oke. Hari ini Kak Bobi akan bercerita. Ya, udah mirip Kak Seto ya? Ya, rambutnya udah mirip Kak Seto. Oke, hari ini Kak Bobi akan bercerita. Firmannya diambil dari Lukas 14 ayatnya yang ke-11 ya. Ayat kita hari ini Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama ya, yang sudah bisa baca. Yang sudah bisa baca, kita baca bersama-sama. Siap? 1, 2, 3. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya, oke. Hari ini kita akan mendengar ceritanya tentang dunia hewan. Ya, siapa yang sudah pernah pergi ke kebun binatang? Angkat tangan. Oh, yang di belakang jangan angkat kaki, angkat tangan aja ya. Ya, angkat tangan aja. Nanti angkat kaki jatuh ya. Oke. Hewan apa yang paling besar? Siapa yang pernah lihat hewan paling besar di kebun binatang? Hewan apa? T-Rex. Nggak ada T-Rex, sudah nggak ada T-Rex ya. Dinosaurus, nggak ada dinosaurus zaman sekarang ya. Yang paling besar adalah Kak Bobi, oh bukan ya. Gajah ya. Ada binatang yang paling besar ya. Gajah. Ini pura-puranya hidung gajah ya. Ya, kalau hidung gajah mungkin kayak gini ya. Ini malah kayak trompet itu ya. Tahun baru. Tet ya. Ada seekor gajah yang besar sekali. Ini ceritanya bukan di kebun binatang ya. Ceritanya ada di sebuah padang rumput yang luas ya. Ada seekor gajah yang besar sekali. Telinganya lebar. Hidungnya panjang. Oh, gimana suara gajah? Oh, ya, jangan embek ya. Itu suara gajah, apa kambing ya? Suara gajah. Oh, ya.
Belalainya panjang tapi matanya kecil, ya. Bayangkan kalau gajah sudah badannya besar, telinganya lebar, hidungnya panjang, matanya besar. Wah, itu bukan gajah ya. Ya, gajah matanya kecil. Ya. Gajah ini binatang yang paling besar di padang itu. Setiap hari dia selalu menyombongkan dirinya. Aku gajah, binatang yang paling besar. Tidak ada yang lebih besar daripada aku. Aku binatang yang kuat. Aku punya telinga yang lebar. Aku punya belalai yang kuat. Belalainya itu kuat ya. Aku punya gading yang sampai melengkung. Wah. Setiap hari gajah itu tadi selalu menyombongkan dirinya, ya, merasa dirinya paling kuat, paling hebat, paling besar, makannya banyak, ya. Hampir semua rumput dimakan sama gajah ini. Waduh. Pada suatu hari lewat seekor binatang yang kecil. Wah, kalau tadi besar, sekarang binatang yang kecil. Ya, binatangnya kecil. Binatang apa yang paling kecil? Binatang apa yang paling kecil? Ada yang tahu? Angkat tangan, jangan angkat kaki ya. Angkat tangan saja cukup. Oke, ya, angkat tangan. Apa binatang apa? Kucing. Oh, bukan, yang lebih kecil lagi segini. Binatang apa? Binatang kutu. Kutu, bukan kutu ya. Binatang. Wah, ada seekor semut ya. Hari ini Kak Bobi pakai bando ya. Wah, sudah kayak semut belum ya? Semut itu punya antena ya. Antenanya 2 ya. Ada seekor semut. Semut ini semut api. Ada yang pernah lihat semut api? Bukan berarti semut api itu bawa korek api loh ya. Atau bawa api di badannya, enggak. Semut api ini dijuluki semut api karena kalau dia gigit panas sekali. Wah, binatang ini kecil. Semut ini kecil. Dibandingkan gajah yang besar, wah, gak ada apa-apanya. Sama kukunya gajah aja lebih besar kukunya gajah ya. Pada suatu hari, si semut ini lewat di depan gajah. Jalannya semut gimana ya, Dek? Ya, itu ya kali ya. Ya. Gajah kalau jalan, dong, 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 dong. Wah, binatang semut kecil. Nah, hampir keinjek sama si gajah. Wah, wah, hei semut, kamu ngapain di sini? Wah, gajah ini kan binatang yang sombong tadi ya, binatang yang sombong sekali. Kamu ngapain di sini? Ampun gajah, ampun, aku cuma numpang lewat. Wah, semut tadi ketakutan, semut api tadi ketakutan. Minggir sana, jangan di sini. Nanti kamu keinjek. Ya ampun. Akhirnya semut tadi pergi. Pergi. Karena ketakutan. Ya, gajah tadi semakin hari semakin sombong. Pada suatu siang, waktu gajah istirahat, tidur ya, habis makan, gajah ini karena badannya besar, terus dia tidur. Tiba-tiba datang sekelompok pemburu. Wah, pemburu tadi bawa senapan. Wah, kira-kira mau ngapain ya? Ada yang tahu? Wah, pemburu tadi mau menangkap si gajah karena gajah yang besar tadi punya gading yang sampai melengkung, gading yang bagus. Biasanya diambil gadingnya, tapi gajahnya dibunuh. Wah, pemburu tadi bawa senapan, bawa jaring. Wah, jaringnya tentunya besar ya. Ya, bukan jaring ikan cupang ya, nggak muat kalau jaring ikan cupang ya. Jaringnya besar sekali ya. Kemudian diam-diam pemburu ini tadi mengendap-endap. Kemudian gajahnya ditembak, tapi senapannya ternyata senapan bius. Dar! Gajah kaget. Kaget ya. Setelah kaget ternyata dia mau lari nggak bisa. Ternyata sudah ada obat biusnya.
terus ngantuk, bobok. Wah, ketika gajah sudah tertidur karena obat bius, jaringnya tadi dilemparkan sama pemburu-pemburu tadi ya. Ditangkaplah si gajah. Ditangkap mau dibawa ke mobil ya. Mobilnya mungkin mobil yang besar ya, bak besar, mungkin truk kali ya atau kontainer kali ya, yang besar ya, karena gajahnya besar sekali. Akhirnya lambat laun obat biusnya mulai hilang ya. Tiba-tiba gajahnya bangun. Wah, gajahnya marah sekali. Aku kenapa ini? Badanku tidak bisa bergerak. Ternyata badannya sudah diikat dengan jaring, kemudian kakinya dua-duanya ditali ya, nggak bisa bergerak. Akhirnya kemudian si gajah terus meronta-ronta, oh tolong. Tidak ada yang mendengar, karena hewan-hewan takut sama pemburu. Kalau mereka menolong, pasti mereka akan ditangkap juga, akan dibunuh juga. Akhirnya, yang menolong siapa tahu? Ada yang bisa menebak? Semut yang kecil tadi melihat gajah. Kenapa itu gajah? Kenapa dia minta tolong? Bukannya dia binatang yang kuat. Bukannya dia binatang yang hebat. Badannya besar. Tidak ada yang berani sama gajah. Tapi kenapa sekarang gajah minta tolong ya? Akhirnya semut tadi pelan-pelan datang. Kalau semut kecil, jadi para pemburu nggak ada yang tahu ya. Kecil, dia melihat, oh ternyata kaki dan tangannya sudah diikat. Badannya sudah ditutupi jaring. Kemudian si semut melihat kasihan juga gajah. Dia pasti akan dibunuh karena cuma diambil gadingnya saja. Akhirnya semut melihat gajah tadi kasihan sekali. Tolong aku, siapa saja tolong aku. Tolong. Sambil menangis gajah itu, badannya besar, tapi ketika dalam terancam, dia nggak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa berbuat apa-apa, dia menangis, tolong, mama, papa. Nggak ada yang menolong ya. Aduh, kasihan sekali. Semut tadi semakin kasihan. Akhirnya semut pulang ke rumahnya. Nah, tahu sendiri, ada yang pernah lihat rumah semut? Rumahnya kelihatannya kecil, tapi di dalamnya banyak sekali semut-semut yang lain. Akhirnya semut yang kecil tadi minta tolong sama teman-temannya. Hei semut-semut, teman-temanku, ayo kita bantu gajah. Kasihan dia, nanti dia dibunuh. Akhirnya pasukan semut tadi, yang walaupun satu ternyata temannya banyak sekali, ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu ya. Datang mereka, jalan cepat gitu kan, karena ingin segera membantu si gajah. Bagaimana cara membantunya? Mereka mulai menaiki badan si pemburu. Digigitlah pemburu tadi, digigit semuanya sampai mereka kabur. Karena kalau semut api itu sekali gigit bisa panas sekali, apalagi kalau masuk sampai ke telinga. Jadi hati-hati ya, kalau ada serangga jangan sampai masuk ke telinga atau hidung ya. Bahaya. Lanjut ya, Kak Bobby cerita ya. Akhirnya semut tadi menyerbu semua gerombolan pemburu tadi ya. Mereka gigit matanya, gigit lidahnya, gigit hidungnya, gigit telinganya. Wah, sampai mereka ampun. Akhirnya mereka kabur meninggalkan si gajah tadi. Akhirnya gajah senang sekali ya. Wah, dia merasa ada yang menolong. Tapi yang menolong bukan binatang yang besar. Binatang yang sangat kecil. Ya. Binatang yang paling kecil. Mungkin saat itu di tempat itu binatang yang paling kecil adalah semut. Ya. Jadi gajah tadi senang. Akhirnya semut tadi mereka menolong gajah. Mereka berusaha membebaskan ya.
Dibebaskannya gimana? Digigit itu tadi, tali-talinya digigit, akhirnya bebas gajah tadi. Akhirnya gajah yang sebelumnya sombong, karena merasa hebat, merasa kuat, merasa paling besar, dia malu sama semut-semut yang kecil. Karena dia sempat memarahi semut tadi, menghina semut tadi. Ya. Akhirnya gajah minta maaf sama semut. Semut-semut, aku minta maaf ya. Aku tidak akan sombong lagi. Terima kasih, terima kasih. Akhirnya semut dan gajah tadi berteman. Nah, dari cerita ini kita belajar seperti firman tadi dikatakan, barang siapa meninggikan diri, atau mungkin bahasa gampangnya, barang siapa yang sombong, dia akan dipermalukan, akan direndahkan. Ya. Tapi kita harus belajar rendah hati, tidak boleh sombong. Kalau kalian pintar, ya, kalau kita pintar, kepintaran kita itu bukan untuk diri kita sendiri. Tuhan memberikan kita kepintaran untuk kita menolong teman-teman yang mungkin kesulitan. Ya. Kalau kita punya uang banyak, ya, atau punya makanan yang banyak, makanan itu atau uang itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk menolong orang-orang lain. Ya, siapa yang mau jadi seperti gajah? Tidak ada? Oh, nggak ada ya. Oke. Siapa yang mau jadi seperti semut? Ya, jadi seperti semut ya. Walaupun kecil, dia rendah hati dan dia tetap suka menolong. Ya. Oke, dari cerita ini, firman ini tadi kita belajar kita harus rendah hati di dalam Tuhan, karena kita punya Tuhan yang lebih besar dari siapapun, bahkan dari gajah tadi. Tuhan itu lebih besar. Dari dunia ini Tuhan lebih besar. Tuhan lebih kuat. Tuhan lebih hebat dari semuanya. Oke, terima kasih. Kita mendengar cerita, kita belajar. Ingat, rendah hati, jangan sombong. Tetap membantu siapapun yang memerlukan. Ya, kita berdoa dulu ya. Oke, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami belajar dari semut dan gajah agar kami menjadi anak yang rendah hati dan percaya bahwa Tuhan kami, Allah kami lebih besar dari siapapun. Lebih kuat, lebih hebat dari Iron Man, lebih hebat dari Superman, lebih hebat dari Batman, dari superhero yang lainnya. Tuhan Yesus yang paling hebat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sebelum kita tutup, kita mau nyanyi dulu ya. Ingat anjuran pemerintah ya. Pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan. Jangan jalan kemana-mana dulu ya. Oke, kita nyanyi bersama-sama. Oke, kita nyanyi bersama-sama ya. Allahku besar, kuat dan perkasa. Semuanya bangkit berdiri. Ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oke, terima kasih. Ya adik-adik, itu tadi ya firman yang dibawakan oleh Kak Bobi. Berarti pesennya apa adik-adik? Adik-adik nggak boleh sombong. Ya makanya dari itu adik-adik ya harus tetap rendah hati karena Tuhan sangat menginginkan kita untuk rendah hati. Ya adik-adik, sebelum kita tutup sekolah minggunya kita mau menyanyi, tapi sebelumnya kita juga mau berdoa penutup dulu ya kakak-kakak. Mari Kak Rina hantarkan.
Tuhan Yesus Allah yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih karena Engkau telah senantiasa memberkati dan menyertai sekolah minggu kami dari awal hingga akhir dengan penuh penyertaan. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau sendiri yang menyertai kami, menyertai anak-anak kami sehingga kami dapat menjadi terang garam bagi masyarakat, bagi dunia ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan segalanya ke dalam kuasa tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Lanjut Kak, kita mau nyanyi penutup nih Kak. Aduh, udah penutup aja. Iya. Kita akan menyanyikan lagu KASIH. KASIH, 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 kasih. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. KASIH, 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 kasih. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus, seperti kasih